Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pelatihan IHT In-House Training peningkatan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kompetensi keterampilan dalam pembelajaran akan dimulai. Tata tertib acara yang pertama adalah sebelum acara dimulai, marilah sama-sama kita membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bu Emi Rosdiana SPD. Kepada Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi rahmatnya kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Tak lupa selawat dan salam beriring salam kepada pangkuan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya di alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Pengawas, Ibu Sri Haryati SPD SD. Yang saya hormati Bapak Abdullah dari SD Negeri Kuala Muda. Yang saya hormati Ibu Minah, Kepala Sekolah SD Negeri Balibuya. Dan yang saya hormati ibu-ibu sebagai tenaga pengajar pada SD Negeri Alugiring yang saya muliakan. Adapun acara ini sebagai rencana proyek kepemimpinan yang dibebankan kepada calon kepala sekolah untuk melaksanakan kegiatannya yang akan dilaksanakan pada SD Negeri Alugiring. Adapun peningkatan kompetensi guru yang akan dilaksanakan tentang IHT peningkatan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap dan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kompetensi keterampilan dalam pembelajaran. Pesertanya adalah guru-guru yang ada di SD Alugiring sebagai tenaga pengajar. Sebagai narasumber adalah pengawas. Semoga pelatihan ini akan meningkatkan kompetensi guru sebagaimana yang diharapkan. Saya sebagai peserta diklat calon kepala sekolah Aceh Timur tahun 2021, semoga RPK ini bermanfaat. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Terima kasih. Lebih kurang saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sebelum penyampaian materi oleh narasumber, marilah kita membaca doa yang akan dibacakan oleh Pak Basri SPD. Pak Bapak, Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karamika wa min sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin al-badana fi mujahid wa fitna min dunya wa azab al-akhirah. Allahumma hasanna min wajhina wa zurriyatina qurratan a'yun waj'alna imama. Allahumma ij'alna salatana salatan maqbula wa la taj'al salatana salatan mardudda. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana.
warahmatullah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya, marilah kita memasuki acara yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bu Haryati Sari Ismail. Tidak bosan-bosannya, marilah sama-sama kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti acara in-house training peningkatan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kompetensi keterampilan dalam pembelajaran. Tidak lupa pula selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan kehariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau kita dapat mengecap pendidikan seperti sekarang ini. Yang saya hormati para bapak ibu cakep yang mengikuti pelatihan cakep tahun 2021. Yang saya sayangi bapak ibu guru yang ada di SD Negeri Alumni. Baiklah bapak ibu, masalah. Adapun masalah ini diangkat dari latar belakang yang telah dibuat dalam masalah di sekolah ini. Kemudian materi ini pun diambil dari hasil rapor mutu pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif peserta didik di SD Negeri Alumni masih rendah. Kemudian ada rumusan masalahnya, apakah melalui kegiatan in-house training dapat meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta keterampilan dalam pembelajaran di SD Negeri Alumni. Kemudian tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya peningkatan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta keterampilan dalam pembelajaran setelah mengikuti kegiatan IHT ini. Adapun manfaat daripada penelitian ini yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta keterampilan dalam pembelajaran sehingga hasil belajar siswa juga dapat meningkat. Bapak Ibu tentunya udah tahu kan nilai sikap kan? Sikap kita bagaimana? Di sini ada nilai-nilai itu merupakan pola perhatian dalam hidup baik secara individu maupun secara kelompok. Sedangkan sikap merupakan disposisi. Disposisi itu maksudnya kesiapan baik kita sendiri ataupun anak didik kita yang ada pada diri manusia untuk bertindak atau berbuat. Kemudian pengetahuan faktual. Apa itu pengetahuan faktual? Pengetahuan faktual berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenakan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Pengetahuan ini terbagi dua. Yang pertama, pengetahuan terminologi atau
pengetahuan khusus dan elemen-elemennya. Kemudian yang C, ada pengetahuan konseptual. Apa itu pengetahuan konseptual? Di sini pengetahuan konseptual itu meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya yang terbagi menjadi 3. Di antaranya 1. Pengetahuan klasifikasi dan kategori. 2. Pengetahuan dasar dan umum. 3. Pengetahuan teori, model, dan struktural. Contoh-contohnya nanti dapat kita lihat bersama. Prosedural. Apa itu? Di sini pengetahuan prosedural itu adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Mungkin di dalam pembelajaran kita ada ini kan, memang semuanya ada. Cuma mungkin kita nggak tahu apa yang kita kerjakan ini di mana letaknya. Apakah di pengetahuan konseptual, apakah di pengetahuan prosedural. Nah, dengan adanya pelatihan ini kita udah bisa memilah-milah. Nah, di sini ada 3 juga pengetahuan prosedural itu. Yang pertama, pengetahuan keahlian dan algoritma spesifik suatu objek. Yang kedua, pengetahuan teknik dan metode spesifik suatu objek. Yang ketiga, pengetahuan kriteria untuk menentukan penggunaan prosedur. Nah, kemudian pengetahuan metakognitif. Apa itu? Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan keterampilan. Keterampilan itu sudah sama-sama kita ketahui, skill. Keterampilan anak atau keterampilan kita sendiri dalam menyelesaikan masalah, dalam melakukan pembelajaran. Yang penting skill kita. Di sini untuk mencapai suatu tingkat keterampilan yang baik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Ada faktor individu atau pribadi, di mana kemauan serta keseriusan dari individu itu sendiri berupa motivasi yang besar untuk menguasai keterampilan yang diajarkan. Itulah gunanya kalau misalnya kita di dalam kelas kan ada bagaimana cara kita meningkatkan motivasi anak untuk belajar. Salah satu yang kecil sudah pernah saya katakan dengan membuat LKPD yang menarik. Itu cara kita meningkatkan salah satu motivasi belajar anak. Kemudian yang kedua, faktor proses belajar mengajar menunjukkan kepada bagaimana kondisi belajar dapat disesuaikan dengan potensi individu dan lingkungan sangat berperan dalam penguasaan keterampilan. Nah, jadi yang ada di lingkungan kita itu yang kita buat untuk media pembelajaran. Jangan punya orang yang nggak ada kita jadikan pembelajaran kita. Yang ada jadi lingkungan kita. Kemudian yang ketiga, faktor situasional menunjukkan pada metode dan teknik dari latihan atau praktek yang kita lakukan sendiri. Nah, di sini penilaian sikap ada beberapa komponen. Yang pertama, ketaatan beribadah. Yang kedua, jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Masih ada yang lainnya. Ini mungkin ada sebagian yang ditampilkan di sini. Nah, di sini ada dimensi pengetahuan. Ada KKU. Apa itu KKU? Kata kerja operasional. Iya. Tahu kita semuanya kan? Apa itu KKU kan? Apa itu kata kerja operasional?
pengetahuan metakognitif itu udah lebih tinggi. Ada menganalisis, mengevaluasi, serta menciptakan. Lebih tinggi pengetahuannya itu. Sampai di sini dulu ada yang mau bertanya mengenai C ini kurasa udah paham ya. Ditambah lagi hari kita ini kerjaan kita memang. Nah kemudian 4 C keterampilan 821 yang harus dimiliki peserta didik, yaitu 4 C. Yang pertama critical thinking atau problem solving, artinya berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua C kedua kreativitas anak-anak. Kemudian ada C ketiga communication skill, berarti komunikasi, kemampuan anak untuk berkomunikasi. Dan yang keempat C keempat di situ ability to collaboratively, yaitu kemampuan anak untuk bekerja. Nah kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, bisa lanjutkan aja. Mulai kegiatan kita ini, saya akan mengasih pretest. Nanti sampai di mana kemampuan Bapak Ibu untuk menyerap untuk mengetahui pembelajaran ini. Apakah Ibu sudah pernah mendengar, ataukah belum, atau sudah mengetahui, ataukah belum? Ini saya bagi dulu pretestnya. Ya Bapak Ibu. Oke, Bu Lina. Tolong dibagi. Langsung dibuat nama, langsung diisi. PD 4 ya. Orang
kalah. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rasa tidak perlu lagi memperbanyak mukadimah. Ini kita lanjutkan aja pertemuan kita, yaitu ini sudah pertemuan ke-4. Oke Bapak Ibu, tugas sudah diselesaikan semua? Baiklah. Sekarang saya minta untuk tampil atau mempresentasikan kegiatan atau perbuatan yang sudah diselesaikan. Tugas yang sudah diselesaikan, saya mohon siapa ibu-ibu yang bersedia tanpa saya tunjuk? Kelompok apa? Kelompok A. Oke. Nah, baiklah, kelompok A saya persilakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Pada Ibu, kami persilakan. Ibu perkenalkan namanya ya, Bu ya, walaupun sudah kenal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan adalah saya akan memperkenalkan diri, nama saya Rabia. Saya mengajar di kelas 6 ya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok yang tadi kami kerjakan membuat activity ya. Rencana pembelajaran STP Satuan Pendidikan SD Alimere kelas semester kelas 6 jauh 1. Tema 4 globalisasi, sub tema 3 globalisasi dan cinta tanah air. Pembelajaran 4. Kalau kasih waktu 1 hari nanti waktu. A kompetensi inti. Jadi ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Kemudian yang B kompetensi dasar atau KD ya. Jadi ada pelajaran PKN, KD 33, pengenalan keberagaman budaya dan ekonomi masyarakat. Kemudian bahasa Indonesia, kompetensi dasarnya KD 3.2, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Kemudian yang C tujuan pembelajaran. Setelah membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi kalimat efektif dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis informasi dalam bentuk tulisan dan visual
membaca dengan menggunakan kalimat efektif dengan sistematis. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi pentingnya cinta produk Indonesia untuk meningkatkan perekonomian bangsa dengan terperinci. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu menciptakan pengalaman cinta produk Indonesia dengan terperinci. Karakter siswa diharapkan religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Kemudian yang B, kegiatan pembelajaran. Jadi ada 3 kegiatan: pendahuluan, inti, dan penutup. Di kegiatan pendahuluan memberi salam, kemudian berdoa, lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian mengabsen atau mengecek kehadiran siswa, kemudian kebiasaan membaca atau literasi ya. Kemudian yang selanjutnya menginformasikan tema yang akan dipelajarkan, diajarkan pada tema globalisasi. Kemudian juga kita sebagai guru harus menyampaikan tahapan pembelajaran atau kegiatan yang akan kita lakukan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Misalnya ada kegiatan mengamati, menanya, mengevaluasi, jadi harus kita kasih tahu atau kita beritahukan kepada. Kemudian kegiatan selanjutnya kegiatan inti. Jadi yang pertama guru menjelaskan kembali tentang globalisasi. Jadi kegiatan inti ini 105 menit ya. Kemudian setelah itu siswa dulu membaca teks produk Indonesia ya, secara berantai, maksudnya siswa per siswa itu satu. Kemudian siswa disuruh berdiskusi, menjawab pertanyaan. Jadi pertanyaan yang ada di buku siswa ataupun yang ada di dalam KPD ya. Kemudian siswa menuliskan hasil diskusinya pada kertas APS. Siswa mempresentasikan jawaban kelompok lainnya. Jadi setelah siswa bekerja kelompok, kita suruh satu kelompok per kelompok maju ke depan membacakan hasil diskusinya ya. Kemudian setelah itu guru menguatkan simpulan siswa bahwa jadi setelah semua diskusi, guru harus mengambil kesimpulan bahwa ketika memakai Indonesia akan mempererat. Jadi ada hubungan dengan sila keberapa atau kita hubungkan dengan sila dari Pancasila. Kemudian guru mengingatkan kembali tentang kata baku, kosakata baku dan non baku. Kemudian guru memberikan beberapa potongan kata baku dan tidak baku. Jadi guru menyiapkan di kertas beberapa kata baku dan tidak baku diberikan kepada tiap kelompok. Setelah itu siswa berdiskusi bersama teman kelompok untuk mencari padanan kata baku dan tidak baku dari potongan kertas yang dikasih guru tadi ya. Kemudian mendiskusikan pada tabel. Kemudian di LKPD ada tabel yang sudah disediakan. Kemudian seperti tadi siswa juga membacakan hasil diskusi ke depan kelas. Kemudian siswa mengidentifikasi kata-kata baku dan tidak baku pada teks yang disajikan. Kemudian siswa menuliskan pada buku latihan masing-masing ya. Kegiatan terakhir yaitu penutup. Bersama siswa, guru membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar selama sehari ya. Kemudian guru bertanya kepada siswa tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui seberapa tercapai apa tidak materi yang telah diajarkan. Kemudian guru juga memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat. Jadi tidak kita cuma yang anak juga ada bertanya pendapat ya. Kemudian melakukan penilaian. Kemudian terakhir menyanyikan lagu daerah. Setelah itu siswa diajak berdoa, lalu memberi pesan moral. Sebelum pulang kita beri pesan moral ya. Jadi kemudian yang lainnya sumber dan media pembelajaran. Jadi kita tuliskan buku apa yang kita pakai, kemudian buku tema siswa, kemudian ada kita pakai tadi alat kertas APS untuk apa? LKPD, alat tulis misalnya prospek. Yang terakhir F materi. Nah ini yang penting, materi pembelajaran ini yang harus kita cantumkan. Jadi tadi kan ada 2 pelajaran, ada PKN sama bahasa Indonesia. Jadi materi ajar. Nanti juga kita selipkan di belakang setelah LKPD-nya ada materi ajarnya juga. Jadi harus dilampirkan di setiap FPP. Jadi setelah LKPD harus ada materi ajar. Jadi LKPD-nya kan ada individu, ada kelompok. Ini LKPD kelompok. Jadi ini berarti didiskusikan bersama kelompok. Kemudian ada nanti yang terakhir ini setelah diskusi kelompok kita kasih secara individu, secara per orang. Jadi ini LKPD individu.
Ada yang mau ditanyakan? Jadi inilah hasil presentasi saya. Sebenarnya itu yang individu itu apa PR apa dikerjakan di sekolah, Bu? Ini individu ini tugas yang dikerjakan di sekolah. Kalau PR nanti lain. Ini yang tadi kan yang kelompok, ini yang per orang. Banyak PR juga ada di ada yang bertanya? Yes. Saya boleh sedikit? Boleh. Tadi kan udah dijelaskan, tadi kan ada 5 apa itu nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta keterampilan. Apa yang ada dimasukkan ke dalam ini, maksud saya ada dimasukkan ke dalam kegiatan inti kan diintegrat. Oh, ada sikap, ada metakognitif itu yang 4C kan ada yang komunikasi, kolaborasi kan ada, yang pemahaman kan ada C1, C2 sampai C4 ada di kan ibu-ibu tadi ada perhatikan, ada tadi di kegiatan intinya. Maksudnya ada dimasukkan enggak ke dalam kegiatan inti? Tadi kan pembelajaran kita kan mengenai itu kan semuanya kan? Ada penilaian konsep, ada faktual. Memang tadi dalam yang baru, maksudnya faktual itu kan ada konseptual, ada prosedural. Nah, maksud saya itulah yang harus kita masukkan ke dalam kegiatan kita. Apalagi yang metakognitif, yang 4C tadi harus ada di dalam kegiatan pembelajaran kita. Makanya tadi saya jelaskan kan 4C itu apa tadi 4C? Kan ada yang C1 dia memang rendah, C2 sudah, C3 sampai C4 tinggi dia. Ya kan? Ada hot dan termasuk hot dia tuh. Ada ibu-ibu perhatikan di dalam itu, maksud saya ada nggak kira-kira? Kecepatannya. Tapi kalau menurut saya udah bisa, udah ada. Tadi kan sama-sama kita lihat, memang udah ada masuk ke dalam itu kan ada tuh komunikasi. Ada critical thinking itu kan, ada kritik mereka. Ada problem solving tadi. Maksud saya itu yang diperhatikan, ya kan? Iya. Nah, maksudnya itulah yang harus ada di antara semuanya, itu harus masuk ke dalam kegiatan kita itu. Itu yang harus kita terapkan. Jangan kita buat RPP itu asal-asal aja. Nah, itulah maksudnya di sini ini, maksud kita di sini apa-apa yang ada dijelaskan tadi, walaupun sedikit masuk ke dalam kegiatan kita. Oke, hanya itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Lain kali untuk kedepannya lebih banyak lagi abad 21-nya yang kita tonjolkan, yang lebih faktual. Itu kan ada faktual kan, yang lebih baru, info yang baru, faktual. Ya, nanti akan nampak di kegiatan pembelajaran kita, nampak ya itu. Apa yang kita buat itu kan semua ada di situ, yang prosedural, yang teratur, apa semua ada di situ. Nah, jadi kan kita udah paham. Jadi itu apa sih itu yang kita buat, untuk apa sih kita belajar ini? Nah, gunanya yang ke anak itu sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk masukannya, nanti akan kami perhatikan ke depannya, akan lebih bagus insya Allah. Ada lagi yang bertanya? Berarti saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara penutupan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Ibu Emi Rusdiana sebagai calon kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala
Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu yang telah mengikuti pelatihan kompetensi guru dalam mengintegrasikan nilai sikap, pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif serta kompetensi keterampilan dalam pembelajaran. Semoga ini bermanfaat dan nantinya akan diaplikasikan ke dalam LPP yang akan ibu-ibu ajarkan kepada siswa-siswa kita semua. Semoga siswa-siswa kita akan menghasilkan siswa-siswa yang kreatif, yang berpotensial dan mempunyai nilai yang lebih, sehingga anak-anak kita menjadi siswa yang berhasil nantinya. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Pengawas yang telah memberikan materinya yang begitu banyak kepada kita, sehingga kita bisa menjadi lebih baik dalam membuat LPP. Hanya ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.